Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Setelah kembali ke benua Doqi dan menyelesaikan semua masalah di benua Tianxuan, Xiao Yan berencana untuk kembali ke benua Doqi. Menghitung waktu, butuh hampir setengah tahun sebelum dia diculik ke benua Tianxuan, dia sudah lama menghilang dari benua Doqi. Xian dan yang lainnya pasti sangat cemas, bukan? Masih banyak hal yang harus diselesaikan saat kembali ke benua Doqi kali ini, seperti membuka gua kaisar kuno dan mendapatkan ki asal, lalu menyelesaikan urusan klan jiwa, dan pergi ke makam langit untuk membangkitkan dan mengeluarkan leluhur Xiao Xuan. Ngomong-ngomong, sepertinya dia dan Nalan Yanran masih memiliki perjanjian 3 tahun, mereka juga akan menanganinya nanti. Sebelum pergi, Xiao Yan secara alami mencari di benua Tianxuan dan bahkan mengevakuasi semua base camp yang didirikan oleh alien iblis di benua Tianxuan. Meskipun ada banyak hal yang telah dia lihat, itu tidak menarik perhatian, tapi bagaimanapun juga, memang begitu harta karun dari dunia lain, dan itu masih berguna sampai batas tertentu. Adapun iblis alien, beberapa di antaranya berasal dari dunianya, dan mereka pasti berguna bahkan di dunia. King Tan sudah tahu tentang meninggalkan benua Tianxuan, jadi dia telah melakukan segalanya dalam beberapa hari terakhir, tapi Lin Jing masih bingung. Dia tidak tahu sampai Xiao Yan membawa mereka ke jalur pesawat untuk membawanya kembali ke kampung halamannya. Berbeda dengan King Tan yang enggan pergi, Lin Jing merasa sedikit bahagia di hatinya, di usianya, sekaranglah waktunya untuk menyukai hal-hal baru itu. Selain itu, dia juga sangat senang karena tuannya tidak melupakannya dan benar-benar bersedia membawanya kembali ke kampung halamannya. Namun, Lin Jing jelas tidak tahu bahwa dia diperlakukan sebagai hadiah di hati Xiao Yan. Dia bisa mengikuti benua Doqi-nya karena King Tan menjual dirinya kepada Xiao Yan. Sebagai penguasa pesawat, Xiao Yan sekarang secara alami memiliki kemampuan untuk membuka saluran pesawat. Namun, membuka saluran pesawat seperti itu membutuhkan koordinat pesawat tepatnya. Seperti yang dilakukan roh pesawat sebelumnya, hanyalah seekor kucing buta yang bertemu dengan tikus mati untuk mencapai benua Doqi. Tentu saja, bagi Xiao Yan, dia tidak membutuhkan benda ini ketika dia kembali ke benua Doqi. Bagaimanapun, dia sendiri berasal dari benua Doqi. Saat ini ada perbedaan waktu 60 atau 70 tahun antara benua Tianxuan dan benua Doqi, jadi dia harus melalui turbulensi waktu itu lagi. Kekuatan turbulensi waktu semacam itu sangat menakutkan. Xiao Yan sudah setengah mati oleh hal itu sebelumnya. Untungnya, King Tan sudah berada di reinkarnasi tingkat ketiga. Meskipun itu juga merupakan pelarian yang sempit, masih ada kemungkinan untuk bertahan hidup, tapi Lin Jing masih berada di alam penciptaan. Dalam keadaan normal, keduanya akan langsung terpelintir menjadi ketiadaan oleh turbulensi waktu yang mengerikan. Namun, alasan mengapa Xiao Yan terluka parah terakhir kali adalah karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan dia terlibat di dalamnya tanpa persiapan apapun. Jika dia sudah siap, dia tidak akan pernah mengalami cedera serius seperti itu. Terobosan ke Doudi, ditambah dengan 8 simbol leluhur lainnya, 9 benda suci dan perlindungan kekuatan pesawat, tidak terlalu sulit untuk membawa King Tan dan keduanya melewatinya dengan selamat. Hanya saja kali ini, ketika melewati aliran waktu yang bergejolak, Xiao Yan dengan sengaja memperlambat dan dengan hati-hati menyerap sebagian energi darinya untuk mengisi kembali kelompok cahaya waktu di tubuhnya. Terakhir kali dia menghadapi turbulensi kali ini, meskipun dia dipukuli sampai mati, dia masih memiliki sebagian kekuatan waktu yang tersisa di tubuhnya, dan itu memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran dengan Kaisar Iblis Aneh. Dia telah memikirkan hal ini sejak saat itu, dan ketika mereka bertemu lagi kali ini, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun, meskipun dia telah menembus Doudi, dia tidak berani menyentuh benda ini dengan santainya. Oleh karena itu, ketika dia menyadari bahwa energi waktu di tubuhnya telah bertambah beberapa kali lipat, dan sepertinya telah mencapai batas yang dapat dia tanggung, Xiao Yan berhenti menyerapnya dan segera memimpin King Tan dan yang lainnya keluar dari turbulensi waktu. Baru saja tiba di benua Doqi, King Tan dan Lin Jing segera merasakan bahwa gravitasi di sekitarnya tampaknya 10 kali lebih kuat daripada benua Tianxuan. King Tan baik-baik saja, tetapi Lin Jing hampir terpengaruh oleh peningkatan tekanan yang tiba-tiba ini pingsan. Setelah beberapa saat beradaptasi, saya akhirnya mendapatkan kembali kemampuan saya untuk bergerak. Saat Xiao Yan kembali ke benua Doqi, Xiao Chen merasakan sesuatu. Alasannya sederhana.
Garis keturunan Kaisar Dou di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih murni, dan kekuatannya, yang stagnan di tahap pertengahan bintang 5, juga meningkat pesat, tetapi dalam sekejap mata, dia menerobos 6 bintang dan bahkan melancarkan serangan ke arah 7 bintang. Kaisar Dou yang kuat memiliki kemampuan yang kuat untuk mengubah garis keturunan seluruh klan. Begitu dia mencapai level ini, darah di keluarganya dan mereka yang memiliki garis keturunan yang sama dengannya akan diubah menjadi garis keturunan Kaisar Dou dalam sekejap. Kekuatan akan melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan jika itu dapat digambarkan 100 kali 1000 kali, itu jelas tidak berlebihan. Masuk akal bahwa aktivasi garis keturunan Kaisar Dou seharusnya terjadi pada saat Xiao Yan baru saja menerobos Kaisar Dou, tetapi situasi Xiao Yan agak istimewa ketika dia menerobos Kaisar Dou. Dia berada di pesawat lain, dan itu pesawat berada jauh dari benua Doqi. Masih ada perbedaan waktu 60 atau 70 tahun, dan pada saat itu, keluarga Xiao telah menikmati manfaat dari aktivasi garis keturunan Kaisar Dou, jadi tidak langsung berlaku, tetapi menunggu, sampai Xiao Yan kembali ke ruang dan waktu semula. Relatif sedikit orang seperti Xiao Chen yang dipromosikan menjadi bintang 1. Bagaimanapun, dia sudah menjadi Dou Sage bintang 5, dan garis keturunannya masih beberapa generasi lagi dari Xiao Yan, jadi meskipun dia juga menikmati manfaat Dou Sage. Garis keturunan Kaisar, tapi tidak terlalu menakutkan, tapi Xiao Zhan dan yang lainnya berbeda. Sebagai salah satu orang yang paling dekat dengan garis keturunan Xiao Yan, dia juga mendapat manfaat paling banyak. Awalnya, bakatnya biasa-biasa saja. Jika dia berlatih secara normal, dia mungkin tidak dapat menembus level Dou Wang dalam hidupnya, bahkan jika dia berada di Paviliun Xingyun. Di bawah pil itu, dia hampir tidak bisa mencapai level Kaisar Dou, tetapi dengan restu dari garis keturunan Kaisar Dou, dia berhasil menembus level Dou Sheng hanya dalam sekejap, dan levelnya masih sangat tinggi. Situasi seperti ini dapat dilihat di mana-mana di keluarga Xiao. Hanya dalam beberapa tarikan napas, keluarga Xiao telah melonjak dari keluarga biasa tanpa Dou Zong kecuali Xiao Yan dan Xiao Chen menjadi keluarga yang tidak kalah dengan keluarga kuno, klan jiwa. Tentu saja, ini hanya mengacu pada level yang dangkal. Jika ada pertarungan nyata, tidak termasuk Xiao Yan, keluarga Xiao saat ini jelas hanyalah orang kaya baru, dan tidak mungkin dibandingkan dengan mereka yang telah mewarisi keterampilan bertarung selama ribuan tahun, dan teknik ras kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat mengambil langkah yang bahkan saudara Xiao Xuan tidak dapat capai saat itu. Xiao Chen di Paviliun Xingyun merasakan aura Xiao Zhan dan yang lainnya, dan secara alami dapat menebak bahwa Xiao Yan telah menerobos ke Kaisar Dou. Sementara dia merasa sedikit lega, emosinya juga sedikit rumit, memang benar ombak di belakang sungai yang semendorong ombak ke depan. Pada saat yang sama, Nalan Yanran telah menerobos, hingga ke tingkat Master Dou Bintang 7 dan membuat kemajuan yang stabil menuju Master Dou Bintang 8. Benua Doqi, aku kembali lagi. Di atas langit Paviliun Xingyun, Xiao Yan melihat pemandangan familiar di bawah, dan tiba-tiba merasakan emosi yang aneh sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika dia diseret ke benua Tianxuan kali ini, dia menemukan bahwa dia ternyata adalah orang yang sangat mencintai keluarga. Dunia ini tampaknya memiliki batasan yang jauh lebih besar terhadap energi langit dan bumi daripada dunia kita. King Tan merasa tubuhnya jauh lebih berat daripada di benua Tianxuan, dan menghela nafas dalam hatinya dia di dunia, dia merasa seperti ikan di air. Ternyata dia telah beralih dari pesawat dengan batasan tinggi ke pesawat dengan batasan rendah. Ayo pergi. Xiao Yan kembali sadar, tersenyum pada King Tan dan yang lainnya, lalu memimpin mereka berdua turun perlahan. Setelah setengah tahun absen, skala Paviliun Xingyun jauh lebih spektakuler daripada sebelum dia pergi. Tidak hanya luas bangunannya yang jauh lebih besar, tetapi juga ada banyak suasana asing di dalamnya disebut pejuang yang kuat, tetapi untuk Paviliun Xingyun, yang awalnya menempati peringkat terakhir di antara kekuatan teratas di Zhongzhou, ini dapat dikatakan sebagai perubahan yang mengejutkan. Karena ada Xiao Chen tingkat Dou Sage bintang 5 yang bertanggung jawab, ditambah Yao Lao yang berhasil menerobos ke tingkat Dou Sage dengan bantuan garis keturunan Kaisar Dou klan Yao yang ditransplantasikan oleh Xiao Yan, Paviliun Xingyun hari ini, bahkan jika Xiao Yan adalah tidak dihitung, sekarang, itu dapat dianggap sebagai kekuatan nomor 1 di Zhongzhou. Kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada Istana Jiwa. Tentu saja,
Alasannya jelas adalah karena ada beberapa orang suci petarung yang tersembunyi di antara kekuatan tertentu. Misalnya, leluhur pagoda dan lebih kuat dari Xiao Chen sebelumnya leluhur bukan lagi lawan Xiao Chen. Setelah kembali ke paviliun Xingyun, setelah Xiao Yan memberi penghormatan kepada Yao Lao dan Xiao Zhan, dia pergi mencari peri medis kecil dan yang lainnya dia juga sedikit merindukan keluarganya. Istri-istri cantik ini menikah satu sama lain. Awalnya, dia ingin mengatur agar Lin Jing dan yang lainnya beristirahat dulu, tetapi Lin Jing bersikeras membuat keributan untuk bertemu dengan beberapa wanita junior, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkannya mengikuti. Sejujurnya Lin Jing masih sedikit malu sampai sekarang, karena ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakan bahwa istrinya sudah tidak ada lagi di dunia ini, dia mengira dia sudah mati, dan bahkan diam-diam bersumpah untuk menjaganya dengan baik demi istrinya, tapi dia tidak menyangka Xiao Yan secara harfiah, dia masih hidup dan sehat. Dan ketika dia melihat sekelompok simpanan yang disebutkan Xiao Yan, dia langsung terkejut. Alasan pertama adalah karena dia sebenarnya punya begitu banyak wanita simpanan. Dan alasan kedua adalah, mengapa istri majikan ini tidak terlalu tua, dan beberapa dari mereka tampak lebih muda darinya. Benar saja, tuannya memiliki hobi khusus di bidang ini. Xiao Yan secara alami dapat merasakan apa arti kedua penampilan dari belakangnya, tapi dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Sebagai perbandingan, Ziyan yang paling membuatnya senang adalah perbaikan yang lain. Dalam 6 bulan terakhir, karena tidak ada berita tentang Xiao Yan, gadis-gadis kecil ini hampir bekerja keras untuk berlatih, ditambah dengan sumber daya yang diberikan Xiao Yan kepada mereka dan dengan bantuan darah orang suci iblis, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Sekarang Ziyan telah sepenuhnya menyerap kekuatan buah asal naga Phoenix, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Santo Petarung Bintang 4, bahkan karena benda yang ditinggalkan Xiao Yan memiliki kecenderungan yang samar-samar untuk menembus ke bintang 5 level, peri dokter kecil dan King Lin adalah. Setiap orang telah mencapai puncak Douzun, sementara Kailin berada dalam pengasingan di 9 Netherworld. Dilihat dari auranya, dia mirip dengan 2 dewa medis kecil. Ketika dia melihat mereka, Xiao Yan juga merasa seperti berada di dunia lain. Tentu saja, gadis-gadis itu sangat gembira dengan kembalinya Xiao Yan. Ziyan bahkan menyerahkan semua urusannya kepada para tetua lainnya dan menjadi sangat cemas paviliun Xingyun. Perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab ini membuat reputasi Xiao Yan sebagai Ratu Iblis yang membawa bencana bagi negara di Pulau Gulong semakin kokoh. Setelah berbasa-basi, Ziyan dan yang lainnya juga menemukan King Tan dan King Tan yang mengikuti Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan dapat memperkenalkan asal-usul mereka mengambil inisiatif untuk bergerak maju dan menarik Lin Jing dan King Tan mengangkat tangannya dan berkata sangat dengan antusias, keduanya seharusnya menjadi saudara perempuan yang baru, kan? Kita akan menjadi sebuah keluarga mulai sekarang. Tidak, mereka tidak seperti yang kamu pikirkan. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya, dia tahu gadis-gadis kecil ini akan salah paham, tapi ini cukup normal. Lagi pula, dia memiliki banyak catatan kriminal. Dia menggelengkan kepalanya dan kemudian memperkenalkan, ini adalah murid yang baru saja saya terima, bernama Lin Jing, ibu, namanya King Tan. Kami mengerti. Ziyan dan yang lainnya tidak mengubah sikap mereka karena penjelasan Xiao Yan. Sebaliknya, mereka sangat yakin bahwa keduanya pastilah grup harem. Ide anggota baru di grup tersebut momennya adalah menggandeng tangan Lin Jing dan King Tan dan ingin bersumpah bersaudara dengan mereka. Itu masih meja dupa yang familiar, dan patung kayu di atas meja yang membuat Xiao Yan terlihat semakin familiar, tapi kali ini jumlah orang yang bersumpah 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Melihat pemandangan yang agak aneh ini, Xiao Yan juga merasakan sedikit aneh di hatinya. Dia masih tidak mengerti arti dari seluruh kejadian ini. Ini tidak bisa disalahkan atas kesalahpahaman mereka. Bagaimanapun, Xiao Yan keluar dan membawa kembali seorang gadis cantik. Xiao Yan benar mengatakan bahwa mereka berdua tidak berada dalam hubungan seperti itu, mereka mungkin berakhir di tempat tidur sambil mengobrol. Tentu saja, yang paling membuat mereka yakin dengan fakta ini adalah bahwa King Tan dan yang lainnya kebetulan memiliki tipe gadis loli. Jika Xiao Yan membawa kembali seorang saudara perempuan kerajaan, maka mereka mungkin akan benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasinya. Citra Xiao Yan di hati mereka sepenuhnya ditentukan sebagai pengontrol Lolita. Menurut mereka, murid, ibu mertua, hanyalah identitas yang diambil oleh Xiao Yan karena ingin memainkan beberapa hal baru.
Belum lagi, Ratu Medusa bahkan memanggil Xiao Yan, ayah. Jadi, Lin In saja dalam beberapa menit, Jing Zai mendapatkan pengalaman yang sangat baru. Tidak hanya dia menjadi saudara perempuan angkat dengan majikannya, dia juga menjadi saudara perempuan angkat dengan bibinya sendiri. Sekarang saudara perempuan dengan nama keluarga yang sama. Bahkan King Tan belum pernah melihat pemandangan semarak ini. Setelah dipaksa menjadi saudara angkat dalam keadaan linglung, mereka diseret untuk saling menyapa dan mengenal satu sama lain di dalam hatinya. Xiao istri Yan ini, sedikit terlalu antusias, bukan? Dapat dimengerti bahwa mereka sangat antusias dengan Lin Jing. Bagaimanapun, Lin Jing adalah murid Xiao Yan. Wajar jika mereka sebagai istri majikan peduli pada muridnya, tapi mengapa mereka juga peduli pada diri mereka sendiri? Bahkan Xiao Yan tidak menyangka bahwa King Tan dan yang lainnya benar-benar bisa bergaul dengan Ziyan dan yang lainnya dalam waktu sesingkat itu, tapi tidak apa-apa, dengan King Lin kecil dengan adanya gadis di sini, dia tidak perlu khawatir tentang di mana kedua pria ini tinggal. Dia pasti akan mengatur tempat untuk adik perempuan barunya. Setelah diam-diam meninggalkan peri medis kecil dan yang lainnya, Xiao Yan berbalik lagi untuk mencari Yao Lao dan yang lainnya. Dia telah pergi begitu lama, dan dia tidak tahu apakah sesuatu yang besar telah terjadi baru-baru ini atau apakah di sana jika ada tindakan baru di pihak Hundaer, dia harus memikirkan hal-hal ini sesegera mungkin. Meskipun kekuatannya saat ini cukup untuk menyapu seluruh benua Doki, tidak ada salahnya berhati-hati dalam segala hal. Apakah kamu akhirnya mau keluar dari kota Praja Wenwen? Kupikir kamu harus menunggu setidaknya beberapa hari lagi sebelum kamu bisa datang. Setelah melihat Xiao Yan, Yao Lao tentu saja tertawa dan berkata, dia tidak peduli untuk muridnya yang berharga. Dia semakin puas. Menurutnya, kecuali hobi aneh anak laki-laki ini dalam beberapa aspek, hampir tidak ada kekurangan lainnya. Mendengar ini, Xiao Yan juga tersenyum canggung dan berkata, Guru, tolong berhenti menggodaku. Aku punya urusan serius kali ini. Kamu pasti ingin tahu apa yang terjadi di Zhongzhou selama kamu tidak ada. Apa yang terjadi? Berjanggut, dan setelah melihat Xiao Yan mengangguk, dia melanjutkan, saat aku melihatmu barusan, kurasa anakmu pasti akan datang untuk menanyakan hal ini, jadi aku meminta Feng Xian untuk mengambilnya. File di atas meja. Ini adalah informasi yang kami kumpulkan dalam 6 bulan terakhir, namun belum diringkas karena keterbatasan waktu. Jika Anda tidak terburu-buru, Anda dapat menunggu beberapa hari lagi. Jika kamu punya waktu, kamu bisa melihatnya sendiri dulu. Ya, Xiao Yan mengangguk sedikit, lalu melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan jiwa yang besar melonjak dalam sekejap, dan gulungan itu dilepaskan. Semua informasi di dalam dipindai. Merasakan kekuatan jiwa seluas lautan, Yao Lao terkejut. Dia selalu tahu bahwa Xiao Yan membuat kemajuan yang sangat cepat, tetapi dia tidak tahu banyak tentang kekuatan spesifik Xiao Yan setelah melakukan kontak dengannya dan melihat kemampuan yang dia tunjukkan dengan matanya sendiri. Dia menyadari bahwa muridnya telah melampaui dirinya sejak lama. Kekuatan jiwa semacam ini mungkin jauh lebih rendah daripada leluhur pagoda dan nenek moyang pagoda dan sudah memiliki kekuatan jiwa tingkat kesempurnaan agung dari alam surga. Apakah kamu tidak mencapai wilayah kekaisaran? Setelah dengan cepat menelusuri informasi yang tercatat dalam file, Xiao Yan juga menghela nafas. Seperti yang dia duga, orang-orang yang selamat dari suku Yan langsung pergi ke pegunungan kuno setelah melarikan diri dari pegunungan Xuanhuo klan Yan. Suku lainnya dengan cepat membentuk aliansi dan berencana melancarkan perang melawan klan jiwa. Namun, Hundaer secara langsung menghancurkan semua jalur spasial yang menuju ke klan jiwa, sehingga mustahil bagi klan kuno dan yang lainnya untuk menemukan pintu masuk ke dunia jiwa, menyebabkan mereka meninju kapas anggota suku untuk mengawasi pintu masuk asli ke dunia jiwa, dan melancarkan serangan ketika mereka muncul lagi. Cara ini sendiri tidak memiliki banyak masalah, dan juga dapat dianggap sebagai solusi optimal saat ini. Bagaimanapun, klan jiwa tidak dapat bersembunyi di dalamnya sepanjang waktu. Klan benar-benar tidak bisa keluar selama sisa hidupnya dan menjadi mandiri dari seluruh benua. Jika tidak, ia pasti tidak akan bisa bertahan. Tapi prasyaratnya adalah tidak ada Hundaer. Dia mendapat bagian sumber energi dari puncak kejatuhan. Selama dia bisa menembus puncak Do Seng, dia pasti bisa mencapai Do Alam Kaisar. Kemudian setelah dia menerobos, seluruh benua tidak akan mampu bertahan. Akan menjadi lawannya. Jadi sekarang dia paling tidak takut akan pemborosan. Dan yang terburuk adalah klan kuno belum mengetahui informasi ini.
Mereka mengira selama klan jiwa membuka ruang, mereka dapat segera melancarkan serangan ke sana melakukan serangan balik terhadap klan jiwa kapan saja. Mereka tidak tahu bahwa ketika saatnya tiba, itu akan menjadi bencana nyata bagi mereka. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa tidak ada Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan telah menerobos ke Kaisar Dou, dia secara alami tidak perlu khawatir tentang apapun lagi memiliki banyak cara untuk membukanya. Belum lagi alam jiwa, dia juga dapat dengan mudah membuka gua Kaisar kuno Tuoshe. Saat ini, kekuatannya sendiri tidak kalah dengan Kaisar Tuoshe kuno. Ditambah dengan kekuatan naga dan Phoenix serta jimat leluhur luar angkasa, penghalang luar angkasa yang dipasang oleh gua Kaisar kuno tidak ada artinya baginya kenangan dalam perjalanan menuju reinkarnasi. Ada pil muda tingkat Kaisar dan salinan warisan Kaisar kuno di gua Kaisar kuno. Sepertinya dia harus meluangkan waktu untuk kembali dan mengumpulkan barang-barang ini. Selain berita tentang ras kuno lainnya, informasi lainnya adalah pertarungan kecil antara beberapa kekuatan, yang tidak membuat Xiao Yan terlalu memperhatikan. Satu-satunya hal yang patut diperhatikan Xiao Yan adalah berita dari Pagoda Dan. Dikatakan bahwa seorang pria bernama tiba-tiba muncul di sana, menyebabkan keributan di Dan Realm, dan membuat 3 raksasa pagoda dan merasa sedikit cemas. Dia hanya seorang doang, tapi dia bisa dengan mudah melompati level pertarungan. Hanya dalam waktu setengah tahun, dia menjungkirbalikkan apa yang disebut keluarga besar di Danta daripada dia. Para penyerang mencoba mengepung dan mencegat mereka, tetapi dia selalu berhasil melarikan diri. Meski pria itu adalah seorang pelacur wanita, namun cara kejamnya membuat banyak pria gemetar ketakutan. Danta bahkan memberinya gelar penyihir masalah darah. Gaya ini mengingatkan Xiao Yan pada pengalamannya di kehidupan sebelumnya. Para orang suci iblis sebelumnya kemarahan juga muncul di Zhongzhou. Tentu saja, Xiao Yan juga dapat melihat bahwa alasan terbesar mengapa penyihir masalah darah ini mampu menimbulkan gangguan sebesar itu adalah sekelompok orang tua di Danta mereka akan mengirimkannya secara acak. Bahkan para tetua dapat dengan mudah menundukkan penyihir penghujat darah ini. Dari sudut pandang ini, Istana Jiwa dan Pagoda Pil memang merupakan lawan yang telah bertarung selama bertahun-tahun. Keduanya diukir dari cetakan yang sama. Penyihir masalah darah ini cukup menarik hati. Jika Yao Lao tidak berteman dengan Danta, dia tidak akan bisa mengambil tindakan. Jika tidak, dia mungkin benar-benar ikut bersenang-senang. Namun, Xiao Yan sebenarnya sedikit aneh, karena tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di jalan reinkarnasi, sepertinya tidak ada orang seperti penyihir masalah darah. Ketika dia bepergian di Zhongzhou di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah melakukannya pernah mendengar tentang orang seperti itu. Satu hal, dari mana orang ini berasal? Pada saat ini, di antara klan Hun Daer, yang telah berlatih dalam pengasingan, juga memperhatikan berita bahwa Xiao Yan akhirnya kembali tidak seperti Xiao Yan seperti Chen. Dia memiliki garis keturunan Kaisar Dou, dan dapat mengandalkan ini untuk merasakan keberadaan Xiao Yan, tetapi dengan bantuan beberapa kekuatan eksternal, dia dapat memantau setiap gerakan Xiao Yan secara real-time. Ada kristal sisa dari zaman kuno di tangan Hun Daer. Menghitung levelnya, itu juga bisa dianggap sebagai level artefak. Namun, kristal ini tidak digunakan untuk pertempuran, tetapi untuk pengawasan. Mengamati apa yang terjadi pada siapapun di benua Douqi, bahkan Kaisar Dou yang kuat pun dapat diawasi olehnya. Tentu saja, jika Anda benar-benar mencapai level Kaisar Dou, Anda akan melihat petunjuknya saat Anda dimata-matai oleh benda ini. Di kehidupan sebelumnya, Hun Daer mengandalkan efek aneh dari benda ini untuk dapat melacak jejak Xiao Yan, dan dengan demikian memasang jaring yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilinginya, dan akhirnya mencegatnya di puncak kejatuhan. Hanya saja jika ingin mengaktifkan benda ini, Anda tidak hanya memiliki persyaratan kekuatan, tetapi juga memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk kekuatan darah. Jika ingin menggunakannya, budidaya semangat juang Anda sendiri harus mencapai Douzun bintang 5 atau lebih tinggi, dan tingkat garis keturunanmu juga pasti dewa. Jika tidak, dia tidak akan bisa melihat apapun sama sekali. Jika bukan karena dua persyaratan ini, dia pasti sudah menggunakan benda ini untuk melacak Xiao Yan sejak lama. Setelah masa latihan keras ini, Hun Daer akhirnya berhasil menembus level Douzun bintang 5. Kemajuan ini secara alami jauh lebih lambat daripada Xiao Yan, dan bahkan kelompok harem Xiao Yan, tetapi Anda harus tahu bahwa usianya baru berusia sekitar 16 tahun. Douzun yang berusia 16 tahun sebenarnya cukup kuat,
asalkan dia tidak dibandingkan dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Bagaimanapun, metode kultivasi Xiao Yan tidak sebanding dengan manusia. Adapun King Lin, peri medis kecil, dan lainnya, bakat yang dibawa oleh fisik khusus mereka tidak kalah dengan apa yang disebut darah dewa. Terutama setelah Xiao Yan mengembangkan rumah potong hewan Tianyao Huang. Peri medis kecil dan yang lainnya dapat menikmati perawatan terbaik berupa mandi dengan esensi dan darah burung phoenix kuno, sup dengan sumsum tulang Tian Huang, dan barbeque dengan sayap iblis Tian Huang setiap hari. Efek meningkatkan kebugaran fisik dan meningkatkan semangat juang, ditambah dengan keterampilan tingkat lanjut yang berhasil diperoleh Xiao Yan, dalam konfigurasi ini, bahkan seekor babi pun dapat lepas landas. Sebagai perbandingan, Hun Daer agak kumuh. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin klan Hun, alkemis teratas di klan tersebut dibunuh oleh Xiao Yan, dan semua harta di klan tersebut diburu oleh Xiao Yan, kecuali kebutuhan sehari-hari. Soul klan saat ini bisa dikatakan benar-benar miskin. Dan karena klan jiwa disegel, mereka tidak bisa keluar untuk mencari sumber daya, yang mana sangat sulit. Dalam 6 bulan terakhir, banyak orang di klan jiwa tidak puas dengan hal ini, tetapi mereka semua telah ditekan akan menjadi hal yang baik untuk terus seperti ini dalam jangka panjang, tapi Hun Daer tidak peduli. Dia bahkan merasa bahwa dia agak terlalu baik, dan dia harus membersihkannya sebelum kembali. Setelah kekuatannya mencapai standar, Hun Daer tidak sabar untuk mematikan kristalnya, tapi kali ini, ketika dia menuangkan energi pertarungan ke dalam kristal, kristal itu tidak merespon untuk waktu yang lama, tapi ini normal. Lagi pula, pada saat itu Xiao Yan tidak berada di benua Douqi, tetapi di pesawat lain, beberapa dekade kemudian. Tidak peduli betapa luar biasa hal ini, mustahil untuk mengamati pesawat lain dalam rentang waktu beberapa dekade. Hun Daer awalnya mengira kristal itu pecah, tetapi ketika dia mengganti subjek percobaan, kristal itu dapat beroperasi seperti biasa. Dengan kata lain, tidak ada yang salah dengan kristal itu, tetapi Xiao Yan lah yang bermasalah. Secara umum, jika target tidak dapat diamati, hanya ada satu kemungkinan, yaitu target yang diamati sudah mati, dan itu adalah jenis kematian tanpa tubuh utuh. Namun, Hun Daer tidak mau mempercayainya. Menurut pendapatnya, Xiao Yan adalah Xiao Qiang yang tidak ada duanya. Bahkan jika dia jatuh ke dalam magma di depannya, dia mungkin akan berenang di dalam magma. Terlebih lagi, Xiao Yan adalah eksistensi di level puncak Doseng. Siapa yang bisa membunuhnya di daratan saat ini? Oleh karena itu, dalam 6 bulan terakhir, kapanpun Hun Daer punya waktu, dia akan memasukkan semangat juang ke dalam kristal, berharap untuk melihat sosok Xiao Yan, tetapi setiap kali dia kembali dengan kecewa. Dou Zun berada di level puncak, tetapi kristalnya masih belum bereaksi. Hari ini, dia menyuntikkan energi pertarungan ke dalam kristal seperti biasa. Dia awalnya berencana untuk meletakkannya dan pergi berlatih, tetapi dia terkejut melihat kristal yang telah diam selama setengah tahun akhirnya menyala. Xiao Yan diproyeksikan dari kristal. Yang membuatnya sangat tidak puas adalah ada seorang wanita di hadapan Xiao Yan, dan penampilan wanita itu sepertinya tidak asing baginya. Apakah ini gadis racun langit? Hun Daer masih memiliki kesan tentang pria ini. Di kehidupan sebelumnya, dia juga anggota Istana Jiwa. Dia juga bertanggung jawab untuk memburu Xiao Yan. Dia pernah membawa banyak masalah pada Xiao Yan, tapi dia tiba-tiba kehilangan kontak. Sepertinya dia meninggal karena wabah tubuh beracun Enan, tapi bagaimana dia bisa bersama Xiao Yan? Ketika Hun Daer merasa sedikit kesal dengan tindakan kedua orang itu, dia menemukan bahwa Xiao Yan dalam gambar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia memiliki ilusi untuk memata-matai kegelapan, tapi dia dengan cepat menolak gagasan ini. Kristalnya adalah artefak kuno. Mengenai apakah Xiao Yan akan menerobos Kaisar Dou, Hun Daer juga telah memutuskan bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimanapun, sumber ki di puncak jatuh ada di tangannya, dan tanpa Kaisar Giok kuno Tuoshe, dia tidak mungkin membuka gua Kaisar kuno, jadi dia langsung menyangkal kemungkinan Xiao Yan bisa mendeteksinya. Xiao Yan, ada apa denganmu? Peri medis kecil di seberangnya bertanya dengan aneh saat melihat tindakan Xiao Yan. Bukan apa-apa, aku baru ingat kejadian saat kita pertama kali bertemu. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, saat itu, aku tidak pernah berpikir kita akan menjadi teman. Ya, ekspresi peri medis kecil itu, wajah senyuman lembut juga muncul, tapi yang dia ingat bukanlah pertemuan pertama mereka,
Tapi adegan di mana dia bertemu kembali dengan Xiao Yan di lembah kecil itu setelah dia tahu bahwa dia adalah tubuh bencana yang beracun dia yang paling kesepian, Xiao Yan lah yang memberinya kehangatan, lalu. Ternyata mereka hanya berteman. Hun Daer menghela nafas lega dengan tenang, dia hanya berkata, bagaimana bisa Xiao Yan seperti yang ini? Dia benar-benar tidak berdasar. Tapi tak lama kemudian, Hun Daer menemukan ada yang tidak beres. Karena kita berteman, mengapa melepas pakaianmu? Melihat Xiao Yan dalam gambar melepas pakaian peri medis kecil dengan sangat lembut, pupil Hun Daer tiba-tiba menyusut, keduanya seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama, dan gerakan mereka sangat ambigu. Tak perlu dikatakan lagi apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi Hun Daer masih memiliki sedikit fantasi di hatinya, seharusnya Xiao Yan yang membantunya menekan tekanan tubuh racun bencana. Dia samar-samar ingat bahwa ada teknik penyegelan yang dapat menekan sementara tubuh beracun Ernan, dan metode ini hanya perlu melepas pakaiannya. Mungkin Xiao Yan menggunakan metode ini untuk membantu gadis racun langit. Namun, ketika dua sosok dalam gambar itu terjerat bersama, dan suara yang membuat wajahnya memerah terdengar terus-menerus, Hun Daer tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Wajahnya sangat muram, tapi dia terus-menerus berpikir di dalam hatinya saat ini. Dia berharap dia bisa meninggalkan pengasingan di tempat dan memotong rubah betina di gambar menjadi beberapa bagian. Itu jelas miliknya, tapi seseorang benar-benar sampai di sana lebih dulu. Dia sangat cemburu hingga dia hampir menjadi gila, tetapi dia hanya bisa melihat semua yang ada di depannya dan tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, itu hanya sebuah gambar, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Pada hari ini, Hun Daer jarang berlatih atau menangani urusan apapun. Sebaliknya, dia menatap sosok di gambar sampai semuanya selesai. Dia melihat peri medis kecil yang terletak di pelukan Xiao Yan, dan berpikir dalam benaknya tapi apa yang dia pikirkan adalah apa yang akan terjadi jika itu dia. Itu seharusnya posisinya. Setelah banyak masalah, Xiao Yan juga dengan sangat hati-hati menutupi selimut peri medis kecil itu, dan dia memperhatikan saat dia perlahan-lahan jatuh ke dalam peri medis kecil yang tertidur itu menghela napas pelan dan kemudian kembali ke kamarnya. Mungkin karena dia tidak melihatnya selama setengah tahun, jadi hari ini peri medis kecil itu bekerja ekstra keras, seolah dia ingin memanfaatkannya sebaik mungkin, 6 bulan terakhir. Dia menebus semua kerugiannya dan tidak berhenti sampai dia benar-benar pingsan di tempat tidur. Namun, peri medis kecil bisa beristirahat, tapi Xiao Yan tidak bisa. Menaklukkan peri medis kecil hanyalah permulaan hari orang yang memata-matai rahasianya, dia akan beristirahat. Distorsi itu membuat Xiao Yan merasa sedikit senang, jadi dia berjalan cepat menuju kamar sebelah. Benar sekali, saat Hun Daer menggunakan kristal tersebut untuk memata-matai Xiao Yan segera menyadari bahwa seseorang diam-diam sedang memata-matai dia. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa mengetahui siapa yang melakukan ini dalam sekejap melihat wajah Hun Daer yang sangat gelisah. Saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa Hun Daer bisa menemukannya kemanapun dia pergi di kehidupan sebelumnya. Ternyata dia masih memiliki kemampuan tersebut, meski dia juga sedikit penasaran kenapa Hun Daer tidak menemukannya. Saya tidak menggunakan kemampuan ini sejak awal dalam kehidupan ini, tapi saat dia melihat wajah Hun Daer yang semakin muram, sebuah ide muncul di benaknya. Benar saja, ketika dia dan peri medis kecil menjadi semakin akrab, dan akhirnya mulai mendiskusikan secara resmi asal-usul kehidupan, Hun Daer sudah mulai menjadi gila, jadi Xiao Yan memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan 1 lawan 1 di dalam, hari ini, prestasi. Target dari kompetisi puncak kedua adalah pelayan kecilnya King Lin. Ketika Hun Daer melihat King Lin, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia akhirnya keluar dari kamar gadis racun langit, dan dia tidak perlu melakukannya. Lihatlah pemandangan itu lagi. Itu adalah pemandangan yang hampir membuatnya gila. Meskipun orang lain yang dilihat Xiao Yan juga seorang wanita, Hun Daer tidak berpikir bahwa gadis ini akan memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Xiao Yan bertanggung jawab atas Xiao Yan. Disebut tuan muda, dia seharusnya menjadi pelayan Xiao Yan atau semacamnya. Tidak peduli seberapa laparnya Xiao Yan, dia tidak akan berhubungan seks dengan pelayan rendahan, kan? Mengenai layanan yang disebutkan King Lin, Hun Daer tidak menyadari ada yang salah. Bukankah normal jika seorang pelayan melayani tuannya?
Tepat ketika Hun Daer berpikir dengan penuh harap, dia menyaksikan dengan matanya sendiri layanan apa yang dibicarakan King Lin, dan kemudian dia sekali lagi mengalami keterikatan dan kegilaan yang dia rasakan sebelumnya. Bajingan! Hun Daer diam-diam mengingat kemunculan King Lin di dalam hatinya, dan bersumpah dalam hatinya bahwa begitu dia keluar dari pengasingan, dia akan membasmi gadis ini dan gadis racun langit yang keji itu bersama-sama sebenarnya berani terlibat dengan Xiao Yan. Mereka benar-benar pantas mati dan tidak bisa diampuni. Tapi tidak peduli bagaimana dia meraung, pergerakan kedua sosok di layar kristal terus berlanjut. Ketika Xiao Yan meninggalkan kamar King Lin, Hun Daer akhirnya mendapatkan kembali energinya, dan kemudian dia melihat seorang gadis kecil menunggu di sana lebih awal. Melihat gadis kecil itu, hati Hun Daer juga berubah pikir Xiao Yan akan begitu mesum hingga menyerang seorang gadis kecil. Lagi pula, ada pelajaran dari masa lalu dan dia harus berhati-hati. Kamu akhirnya bebas. Karena kamu bebas, cepat lakukan. Serahkan semua makanan enaknya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ziyan mengulurkan tangan kecilnya, terlihat tidak sabar, seolah dia hendak mengangkat pisau dan berkata bahwa aku membuka gunung ini dan menanam pohon ini. Kalian, bisakah tolong biarkan aku melambat dulu? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mencubit pipi kecil Ziyan dan berkata, bagaimanapun juga, kamu adalah orang yang berstatus. Bisakah kamu berhenti menjadi tua? Tentang hal-hal ini, jika para tetua suku Qin mengetahuinya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Cih, aku tidak peduli dengan mereka. Aku bosan setengah mati dengan tetap di sana tidak diperbolehkan melakukannya, maka kamu tidak diperbolehkan melakukannya. Saya harus berurusan dengan banyak hal setiap hari, yang hampir mengganggu saya. Saya akhirnya kehabisan, dan tentu saja saya harus bersenang-senang. Mendengar Xiao Yan menyebutkan masalah ini, Ziyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa jika dia tahu bahwa hidup sebagai Ratu Naga akan sangat sulit, dia tidak akan pernah kembali ke Pulau Gulong bahkan jika dia mati. Melihat percakapan keduanya, Hun Daer pun menghela nafas lega dengan tenang. Isi percakapan ini jelas merupakan percakapan biasa antara kakak tertua dan adik perempuan. Yah, kami masih tidak bisa menerimanya. Mungkin gadis kecil ini berkata apakah makanan enak itu mempunyai arti yang sama dengan apa yang baru saja dikatakan gadis kecil lainnya tentang penyajian. Oke, mereka memintamu seperti itu demi kebaikanmu sendiri. Xiao Yan menepuk kepala kecil Ziyan, lalu membalikkan telapak tangannya dan membuat tas kecil seperti trik sulap. Kamu pasti tidak ingin rasanya enak. Menurutmu ini apa? Hanya sekecil itu. Ziyan mengambil tas kecil itu dan bergumam dengan sedikit ketidakpuasan, tetapi ketika dia membuka tas kecil itu dan melihat segunung pil di dalamnya, sepasang pil yang besar, mata tiba-tiba menjadi lebih cerah. Tas ini adalah tas Qiankun yang diperoleh Xiao Yan dari benua Tianxuan. Fungsinya mirip dengan Naji di benua Douqi. Melihat pemandangan ini, Hun Daer akhirnya merasa lega. Kedua orang ini jelas sangat normal. Saya sangat khawatir, mungkin karena dia memastikan bahwa Xiao Yan dan Ziyan tidak memiliki hubungan yang tidak pantas seperti itu. Hun Daer juga sangat senang dengan Ziyan bahwa ada orang seperti itu. Adik perempuan atau putrinya tampaknya sangat baik, dan Xiao Yan sepertinya sangat menyukai adik perempuan ini. Jika rencananya berhasil di masa depan, dia mungkin juga mengadopsi dia sebagai adik perempuannya. Saat ini, Hun Daer jelas tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu yang dia adik perempuan dengan mata yang sangat imut adalah penyebab penurunan bertahap Xiao Yan. Jika dia tahu tentang ini, aku khawatir dia akan memakan nyawa Ziyan jika dia tahu bahwa Ziyan masih akan membawa Xiao Yan pergi. Untuk pertama kalinya Yan, aku khawatir dia akan langsung meniru rumah potong hewan Tianyao Huang milik Xiao Yan dan membuat rumah potong naga kuno Taixu. Tentu saja, jika Hun Daer benar-benar mengambil tindakan terhadap Ziyan, kemungkinan yang paling mungkin adalah dia langsung terbunuh oleh pukulannya. Bagaimanapun, Ziyan sekarang adalah seorang suci petarung sejati, dan levelnya cukup tinggi kalah dari Hun Daer. Jika kedua kubu benar-benar bertarung, belum tentu siapa yang menang. Saat Hun Daer sedang mengagumi adegan hangat antara sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini, dia menemukan bahwa kedua orang dalam adegan itu tiba-tiba berpelukan. Tapi ini normal berpelukan. Bukankah itu hal yang biasa? Lalu dia melihat Ziyan mencium bibir Xiao Yan, tapi ini normal. Adik perempuan, dia pasti tidak memahami hal-hal ini. Dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kakaknya,
jadi dia melakukannya karena kegembiraan. Ini adalah hal yang normal bagi seorang gadis kecil. Namun saat Ziyan dan Xiaoyan memasuki sebuah ruangan kecil, saling melepas pakaian dan berbaring di ranjang yang sama, Hun Daer tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Kakak dan adik adalah Palu. Kakak beradik mana yang akan melakukan hal seperti itu? Dan yang membuat Hun Daer semakin merasa terpukul adalah di antara mereka berdua, Ziyan sebenarnya yang berada di atas. Dibandingkan dengan yang lain, efektivitas tempur Ziyan jelas lebih kuat. Bagaimanapun, kekuatannya sendiri akan mencapai level Doseng bintang 5, dan dia memiliki fisik naga Phoenix yang langka, sehingga dia dapat bertahan hampir selama peri medis kecil, dan Qinglin. Panjang gabungannya beberapa kali lebih panjang, dan Hun Daer terpaksa menonton pertempuran selama beberapa jam. Saat Xiaoyan keluar dari kamar Ziyan, langit sudah gelap. Dia melihat warna langit dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya keinginannya untuk menantang semua orang hari ini mungkin sia-sia. Bukannya dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tapi pertarungannya berlangsung terlalu lama. Dalam pertarungan ini, Ziyan bisa dikatakan telah mengerahkan fisik naga dan Phoenix-nya hingga batasnya, berusaha mati-matian untuk mendapatkan kembali tempatnya, namun dia tetap bukan tandingan Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan Xiaoyan tidak seperti dulu lagi. Dia tidak hanya berhasil menembus Kaisar Dou, tetapi juga memperoleh 8 jimat leluhur buah sebelumnya. Dengan fisik naga Phoenix yang sama, ditambah dengan kekuatan tubuh iblis kekosongan janji, bahkan jika dia tidak menerobos Kaisar Dou, dia dapat dengan mudah menekan Ziyan, apalagi sekarang. Terkadang Xiaoyan sedikit beruntung. Untungnya, di kehidupan sebelumnya, dia menciptakan keterampilan bertarung pemurnian tubuh yang mendalam seperti tubuh iblis kekosongan bebas ember. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mampu bertahan dalam kompetisi puncak ini. Pada saat wanita cantik lainnya muncul di kamar Xiaoyan, Hun Daer sudah benar-benar mati rasa. Dia hanya memakai topi. 1 topi sudah dipakai, 4 topi sudah dipakai. Tidak masalah. Bagaimanapun juga, cepat atau lambat dia akan membunuh mereka semua saat dia keluar. Ayah. Meski Hun Daer sudah merasa tidak ada yang bisa menimpanya, namun saat mendengar gelar Ratu Medusa, ia masih tertegun sejenak. Ayah. Apakah orang ini adalah putri Xiaoyan? Rubah betina manakah yang melahirkan makhluk kecil yang jahat ini? Namun tak lama kemudian, Hun Daer sadar. Bagaimana Xiaoyan bisa memiliki anak perempuan sebesar itu padahal dia baru begitu tua? Sepertinya dia seharusnya menjadi putri angkat Xiaoyan. Karena dia adalah seorang putri, dia tidak akan menjadi ancaman. Bagaimanapun, tidak peduli betapa kejamnya Xiaoyan, dia tidak akan menyerang putrinya, bukan? Kemudian Hun Daer sekali lagi dipaksa untuk menikmati drama penuh gairah selama beberapa jam. Ketika Ratu Medusa juga dikalahkan, bola api lain muncul dari tubuh Xiaoyan dan menjelma menjadi seorang gadis, mencoba untuk mengalahkan Xiaoyan melalui pertarungan roda, namun pada akhirnya dia pun mengikuti jejak Ratu Medusa. Gadis-gadis di gambar semuanya puas. Hun Daer di luar gambar terlihat putus asa. Dia sudah menyesali mengapa dia mengeluarkan kristal ini. Dan mengapa efek dari kristal ini begitu bagus. Semua melihatnya, dan suara di dalamnya dapat terdengar dengan jelas. Yang paling membuat Hun Daer merasa hancur adalah selama semangat juang yang dituangkan ke dalamnya tidak hilang, maka akan selalu padam setiap hari, yang juga menyebabkan akumulasi semangat juang di dalamnya. Dia telah mendapatkan begitu banyak semangat juang sehingga dia bisa menonton seluruh pertandingan puncak yang berlangsung lebih dari sehari. Dia tidak akan melihat adegan itu, dan Xiaoyan akan tetap sendirian. Setelah hening beberapa saat, Hun Daer tiba-tiba tertawa pelan. Dia melihat gambar di dalam kristal dan berkata perlahan dengan suara yang hanya bisa didengarnya, bukankah mereka hanya beberapa wanita? Tidak masalah, mereka hanya bisa mendapatkan tubuhmu, tapi mereka tidak bisa mendapatkan hatimu. Kamu milikku. Hun Daer pantas menjadi orang yang terlahir kembali. Meski dia diambang kehancuran berkali-kali, dia tidak memiliki harapan nyata. Di luar kendali, dia tahu betul bahwa dia masih memiliki kartu truf mutlak di tangannya, yaitu perasaan Xiaoyan padanya. Tidak peduli seberapa besar Xiaoyan membenci dirinya sendiri, dia tidak dapat menghapusnya posisinya di hatinya. Selama dia mencintainya, jika perasaannya terdalam, maka dia tidak dianggap pecundang. Selain itu, Hun Daer juga sangat yakin bahwa tidak peduli berapa banyak wanita di sekitar Xiaoyan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menantang perasaannya di hati Xiaoyan.
Memang seperti yang diharapkan Hundaer. Meskipun kebencian Xiaoyan terhadap Hundaer mencapai titik ekstrim, rasa jijik itu masih bercampur dengan sedikit kenangan tak terlupakan dari masa mudanya sangat membenci Hundaer. Jelas bagi Hundaer bahwa itu karena hubungan mereka begitu indah pada awalnya, begitu indah sehingga dia tidak ingin melepaskannya. Namun, saat berada di benua Tianxuan, Xiaoyan mengalami reinkarnasi secara kebetulan. Dalam reinkarnasi itu, ia mengalami kehidupan yang seharusnya ia jalani. Sosok yang semula terukir di hatinya, dia juga sepenuhnya digantikan oleh Xiao Sun, dan ketika Hundaer mengetahui hal ini, saat itulah dia benar-benar pingsan. Setelah memberikan kompensasi yang baik kepada beberapa wanita, Xiaoyan siap pergi ke suku kuno untuk membawa leluhurnya yang telah meninggal, dan kemudian pergi untuk membersihkan Hundaer. Setelah Xiao Xuan gagal menyerang Kaisar Dou, jiwanya dikirim ke makam surgawi dan ditinggalkan di dunia dalam bentuk lain. Makam surgawi hanya dibuka setiap 20 tahun sekali, dan jumlah orang yang bisa masuk setiap saat sangat terbatas. Tentu saja, pembatasan semacam ini tidak berarti apa-apa bagi Xiaoyan saat ini. Meskipun ini belum waktunya untuk membuka makam langit, ada cara lain untuk secara paksa merobek jalan masuk ke dalamnya. Apa yang bisa dilakukan Xiaoyan di level puncak secara alami dapat dilakukan dengan mudah. Dengan kekuatan level Dou-Di-nya saat ini, ditambah dengan kekuatan naga dan phoenix serta kemampuan aneh dari jimat leluhur luar angkasa, apalagi membuat lubang di makam langit, bahkan jika dia berencana membawa puluhan ribu orang ke dalam tim, membangun, itu sudah lebih dari cukup. Bagaimanapun, pendiri makam Tian hanyalah Kaisar Dou biasa, dan tidak mungkin memiliki konfigurasi Xiaoyan seperti ini. Sebelum pergi ke suku kuno, Xiaoyan secara alami memblokir pandangan Hundaer untuk mencegahnya mengetahui ada sesuatu yang salah. Kebetulan Hundaer juga membuang kristal itu karena dia memata-matai Xiaoyan terakhir kali dia meragukan hidupnya. Ketika mereka sampai di samping, mereka berkonsentrasi berlatih dalam pengasingan, jadi kali ini mereka bisa dianggap berlari kedua arah dalam arti lain. Selain untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan kali ini, Xiaoyan juga memiliki tujuan lain pergi ke klan kuno, yaitu untuk melahap jiwa makam surgawi yang ada di dalamnya. Selama perjalanan reinkarnasi yang dialaminya di benua Tianxuan, dia harus menelan asal mula jiwa yang diubah dari jiwa makam surgawi, dan alam jiwa berhasil menembus alam kekaisaran. Meskipun Xiaoyan dalam kehidupan ini telah menjadi jiwa tingkat kaisar, asal-usul jiwa semacam ini memiliki efek tertentu bahkan pada jiwa tingkat kaisar. Jika dia dapat menelan jiwa makam surgawi, alam jiwanya pasti juga akan melakukannya telah menerima beberapa peningkatan yang signifikan, jadi Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkan pesta ini berlalu. Tentu saja, manfaat lain dari memurnikan jiwa makam surgawi adalah Anda bisa menjadi penguasa makam surgawi. Karakteristik perjalanan waktu yang berbeda dari makam surgawi juga berguna bagi Dou-Di, tapi juga ini bisa menghemat banyak waktu untuk menangani hal lain. Meski Xiaoyan kini memiliki kekuatan untuk membangun ruang serupa, namun karena sudah ada benda yang sudah jadi, tentu ia tidak akan menghabiskan waktu untuk menyelesaikannya, apalagi memiliki manfaat untuk meningkatkan kekuatan jiwa kembali. Selama periode reinkarnasi itu, Xiao Xuan perlu membakar jiwanya untuk menyingkirkan jiwa makam surgawi, tetapi itu tidak perlu bagi Xiaoyan. Dia dengan mudah mengubah jiwa makam surgawi menjadi asal mula jiwa yang murni. Jiwa ini asal cukup untuk mengangkat Dzogchen alam surga ke tingkat alam kekaisaran, yang dapat dikatakan sebagai tonik yang sangat baik untuk kekuatan jiwa. Namun, menyempurnakan sumber jiwa hanyalah langkah pertama. Setelah menyerap sinar terakhir dari sumber jiwa, Xiaoyan segera menggunakan kemampuan ruang dan waktu untuk membalikkan waktu di sekitarnya makam itu muncul kembali. Sebelum ia mengetahui apa yang terjadi, menara pemurnian dewa menyelimutinya lagi. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga memasukkan kekuatan waktu ke dalam menara pemurnian dewa. Selama jiwa makam surgawi benar-benar dimurnikan, ia akan mulai dengan sendirinya, membalikkan waktu di dalamnya, dan membangkitkan jiwa makam surgawi. Sejak itu, dia telah memperoleh sumber jiwa yang hampir tidak ada habisnya, dan di bawah kalsinasi menara pemurnian dewa, sumber itu terus memberinya kekuatan jiwa yang paling murni. Jika kelompok Iblis Phoenix mengetahui perlakuan terhadap jiwa makam ini, mereka pasti akan mengungkapkan simpati mereka satu sama lain dengan mata terbuka lebar. Adapun badan energi asli di makam langit, Xiaoyan tidak membiarkannya menganggur. Dia langsung memindahkan seluruh rumah potong hewan setan langit Phoenix ke makam langit,
membiarkan badan energi ini bertanggung jawab untuk membantai setan langit Phoenix, dan yang lainnya. Bertanggung jawab untuk memurnikan tubuh Sky Demon Phoenix yang telah mati. Kehidupan jalur perakitan seperti ini membuat badan energi di Sky Tomb ini langsung menjadi pekerja paksa. Mereka awalnya sangat bahagia sehingga mereka tidak harus terus menjalani kehidupan berkelahi dan melahap satu sama lain, tetapi mereka berbalik dan terpaksa bekerja untuk Xiao Yan, yaitu, mereka tidak dapat dikalahkan orang-orang pasti akan bangkit untuk melawan. Tidak ada keraguan bahwa dia jika perilaku seperti ini dilakukan di bumi, pasti akan sampai digantung di jalan. Namun, ketika membangkitkan Xiao Xuan, Xiao Yan sedikit malu. Dia awalnya berpikir bahwa dia ingin dibangkitkan dengan kekuatan Dou-Di-nya. Tentu saja, Xiao Xuan tidak memiliki masalah, tetapi ketika dia mengoperasikannya sendiri, dia menemukan masalah besar. Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit untuk membangkitkan orang mati, tetapi masalahnya adalah Xiao Xuan telah mati selama ribuan tahun, dan jiwanya masih belum lengkap, bahkan tidak ada jiwa yang tersisa dari surga, dia pengaruh aturan aneh dari makam telah diubah menjadi tubuh energi aneh itu, dan ini adalah hal terburuk. Meskipun aturan aneh ini telah mencegah tubuh energi Xiao Xuan menghilang selama ribuan tahun, jika dia tidak dapat diubah kembali menjadi tubuh jiwa yang murni, bahkan Xiao Yan akan kesulitan membangkitkannya jiwa, Xiao Yan memiliki cara untuk memulihkan bahkan bagian jiwa yang kecil. Belum lagi yang lainnya, dia masih memiliki banyak jiwa yang berasal dari jiwa makam surgawi, yang merupakan kekuatan yang cukup bagi Dzogchen alam surgawi untuk menerobos alam kekaisaran, dan wajar untuk melengkapi jiwa Xiao Xuan. Namun masalahnya adalah langkah paling kritis tidak dapat diselesaikan. Bahkan dengan ingatan akan reinkarnasi, Xiao Yan tidak memiliki cara untuk membuat Xiao Xuan kembali ke tubuh jiwanya. Dalam hal ini, Xiao Xuan cukup berpikiran terbuka. Bagaimanapun, dia sudah lama mati. Dia bisa mengetahui bahwa musuh terbesar klan Xiao, Kaisar Langit Jiwa, dibunuh oleh Xiao Yan, dan Kaisar Dou telah muncul dari keturunannya. Namun, Xiao Yan tidak mau menyerah begitu saja, baik di kehidupan sebelumnya atau di jalan reinkarnasi, leluhur ini telah memberinya banyak bantuan dia berpikir lama. Setelah itu, dia akhirnya menemukan cara, yaitu menggunakan kekuatan waktu untuk membalikkan keadaan Xiao Xuan sendiri. Tidak perlu membalikkan Xiao Xuan secara langsung ke dalam tubuh jiwa. Selama pembalikan tersebut berlangsung dalam jangka waktu tertentu, Xiao Yan memiliki cara untuk mengubahnya kembali ke kondisi tubuh jiwa tindakannya, dia belum mampu membalikkannya. Itu hanya pembalikan sesaat. Ini adalah pertama kalinya hal itu terbalik dalam waktu yang lama. Terlebih lagi, Xiao Xuan telah mati selama ribuan tahun di dunia luar, dan laju aliran waktu di makam langit sangat berbeda dengan dunia luar. Saya khawatir, bahkan jika waktu 5000 tahun dibalik di sini, mungkin tidak dapat mencapai apa yang diinginkan Xiao Yan. Ini adalah keadaan, tapi bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya solusi yang dapat dipikirkan Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan hendak membalikkan keadaan Xiao Xuan, suara roh pesawat terdengar dari hatinya, apakah kamu ingin menggunakan waktumu? Ingin menggunakan kekuatanmu untuk membangkitkan leluhurmu? Saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Anda hanya akan menggunakan sedikit kekuatan waktu yang akhirnya Anda dapatkan menara pemurnian dewa. Mendengar suara yang telah lama terdiam, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, selama leluhur dapat dibangkitkan, tidak masalah meskipun kekuatan waktu digunakan, naik. Pokoknya, dengan kekuatannya, dia bisa membuka saluran pesawat kapan saja. Bahkan jika kekuatan waktu benar-benar habis, dia bisa masuk ke dalam untuk menebusnya. Aku tahu maksudmu, tapi leluhurmu sudah mati terlalu lama. Bahkan jika kamu menghabiskan semua kekuatan itu, kamu tetap tidak bisa mengembalikannya ke keadaan yang kamu inginkan. Roh pesawat melanjutkan, jika kamu benar-benar menginginkannya gunakan kekuatan waktu, kekuatanmu saja tidak cukup. Kamu harus memiliki kekuatan yang dapat diisi ulang kapan saja. Jika tidak berhasil, bisakah aku terus menyedot aliran waktu yang bergejolak? Yan berpikir sejenak dan berkata, itu merepotkan sekali. Saya punya cara agar Anda tidak perlu khawatir tentang jumlah kekuatan waktu di masa depan. Selama Anda bisa memberikan energi, itu akan cukup untuk terus menghasilkan kekuatan waktu. Dalam hal itu kalau begitu, kamu bisa dibangkitkan. Nenek moyangmu, roh pesawat berkata perlahan. Apa yang bisa kamu lakukan? Xiao Yan sedikit terkejut, lalu bertanya dengan cepat. Kondatkan jimat leluhur waktu. Roh pesawat berkata sambil tersenyum.
Memadatkan jimat leluhur. Xiao Yan tertegun sejenak. Meskipun dia telah berhasil menciptakan api aneh buatan sebelumnya, itu karena dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang api aneh itu, dan dia baru saja menguasai jimat leluhur. Dia sekarang dapat dengan bebas menggunakan kekuatan jimat leluhur. Dia masih tidak jauh tertinggal dari keterampilan yang dia gunakan untuk mengendalikan api aneh. Saat kendalinya atas jimat leluhur semakin dalam, dia juga memiliki banyak pemahaman tentang kekuatan jimat leluhur tersebut. Namun, meski begitu, masih mustahil baginya untuk memadatkan jimat leluhur. Kekuatan aturan langit dan bumi berkumpul. Master Jimat yang asli dapat dikatakan sebagai Master Jimat nomor 1, dan bahkan dia tidak dapat memadatkan leluhur jimat sendirian. Bagaimana dia, seorang biksu setengah jalan, bisa melakukannya? Kamu seharusnya sudah memahami sistem talisman master di dunia kita sekarang, kan? Pada saat ini, roh pesawat tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang tidak relevan. Ya, meskipun dia tidak tahu mengapa roh pesawat tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu, Xiao Yan masih mengangguk. Meskipun sistem Master Jimat dan sistem alkemis berbeda, karena dia telah belajar menyempurnakan senjata beberapa waktu lalu, itu benar, tidak masalah. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang profesi ini, meskipun menurutnya, Master Jimat di benua Tianxuan pada dasarnya tidak melakukan tugasnya dengan baik, menyia-nyiakan bakat asli Master Jimat dalam menyempurnakan senjata. Maka Anda juga harus tahu bahwa jika ingin menjadi ahli jimat, hal yang paling kritis adalah memadatkan jimat kelahiran. Dan di antara jimat kelahiran, selain metode kondensasi jimat yang paling umum, ada juga jimat spiritual kelahiran yang lebih kuat, dan faktanya, yang disebut 8 jimat leluhur juga merupakan sejenis jimat kelahiran. Maksudmu jimat leluhur itu awalnya dipadatkan oleh seseorang selama budidaya. Apakah jimat itu lahir dari langit dan bumi? Xiao Yan bertanya dengan sedikit aneh. Jimat leluhur memang lahir dari langit dan bumi, tapi itu sendiri memang simbol kelahiran. Biar saya ambil contoh sederhana. Anda memperlakukan dunia saya sebagai pribadi, dan lahirnya jimat leluhur adalah hasil dari proses budidayanya. Tanda kelahiran yang keluar tidak dibentuk oleh kekuatan spiritual, tetapi dipadatkan dari suatu energi khusus. Roh pesawat menjelaskan, itulah mengapa ia sangat kuat. Awalnya, kamu tidak dapat melakukan ini bahkan jika kamu menerobos alam leluhur, tetapi sekarang kamu memiliki kekuatanku dan menjadi penguasa pesawat, mengendalikan kekuatan seluruh pesawat, kamu dapat mencoba memadatkan leluhur yang benar-benar baru, jimat. Pangeran pesawat berhenti dan melanjutkan, tentu saja, alasan lain mengapa saya meminta Anda melakukan ini adalah karena ruang ini. Petik 2. Jika Anda ingin memadatkan jimat leluhur, Anda harus memiliki energi yang sesuai kekuatan waktu dalam tubuh Anda tidak dapat memenuhi persyaratan ini sama sekali, tetapi ruang ini sangat aneh, dan juga dipenuhi dengan banyak kekuatan waktu yang lemah. Sekarang Anda telah menjadi tuannya, Anda seharusnya dapat menggunakan ruang ini. Energi berkumpul dan memadat dengan energi di tubuh Anda untuk membentuk jimat leluhur. Selama jimat waktu leluhur dapat dipadatkan, sangatlah mudah untuk menggunakan kekuatan waktu untuk menelusuri kembali status leluhur Anda. Dalam hal ini, dalam hal ini, Xiao mendengar pengingat dari roh pesawat. Yan juga merenung sejenak, dan kemudian dia melihat jejak tangannya berubah, dan sosok ilusi muncul, yang merupakan tiruan dari jiwanya yang dia sudah lama tidak digunakan. Pada saat yang sama ketika klon jiwa muncul, ruang di sekitarnya juga berfluktuasi, dan dia segera memasuki ruang kecil yang sangat aneh. Ruang kecil ini dikendalikan olehnya hanya setelah dia memurnikan jiwa makam surgawi. Dinamakan, makam-makam surgawi, oleh Xiao Yan. Aliran waktu di makam surgawi awalnya jauh lebih lambat daripada dunia luar. Dan ini yang disebut makam surgawi, namun, aliran waktu di dalam makam lebih lambat dibandingkan dengan makam di langit. Jelas membutuhkan banyak waktu untuk memadatkan jimat leluhur. Oleh karena itu, Xiao Yan langsung membiarkan klon jiwanya memasuki makam langit untuk memadatkan jimat leluhur berhasil dipadatkan. Dia bisa merasakannya di tempat, dan kemudian dia bisa mulai membangkitkan Xiao Xuan. Satu-satunya masalah adalah sebelum jimat leluhur waktu dipadatkan, Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan kekuatan klon jiwa ini, tapi Xiao Yan tidak mempedulikannya, apalagi dia masih memiliki klon jiwa yang bisa menggantikannya. Fungsi ini, dengan kekuatan level Kaisar Dou saat ini, bisa dikatakan tak tertandingi di benua Douqi, dan tidak memerlukan penggunaan kekuatan jiwa sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu.
Petik 2. Xiao Yan bergumam pelan. Dia keluar dari makam langit dan melihat ke arah klan jiwa dengan emosi aneh di matanya. Tidak ada yang bisa dilakukan selama periode ini, maka inilah waktunya untuk menyelesaikan dendam dari kehidupan sebelumnya. Menurut rencana awal Hundaer, klan pembasmi jiwa, setelah dunia jiwa ditutup, tidak hanya orang luar tidak akan bisa masuk, tetapi sebenarnya orang-orang di dalam tidak akan bisa masuk untuk keluar. Mereka ingin memperbaiki lorong luar angkasa lagi. Ini akan memakan waktu setidaknya 10 tahun lagi, dan kali ini cukup baginya untuk menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan. Selama dia berhasil menerobos Kaisar Dou, yang kuno klan dan yang lainnya tidak akan takut. Rencana Hundaer pada awalnya sempurna. Tanpa sepotong giok Kaisar kuno Tuoshe di tangannya, mustahil bagi siapapun dari dunia luar untuk membuka gua Kaisar kuno, dan tidak mungkin memiliki sumber energi untuk membukanya, menerobos Kaisar Dou. Tapi dia punya ribuan, tidak peduli berapa kali dia menghitung, dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan benar-benar bisa melakukan perjalanan ke dunia lain dan menggunakan energi di sana untuk mencapai terobosan. Terlebih lagi, belum lagi dia masih jauh dari ranah Kaisar Dou. Bahkan jika dia berhasil menerobos Kaisar Dou, dia masih jauh dari lawan Xiao Yan. Lagi pula, Xiao Yan sebelumnya mengalahkan Kaisar Dou biasa. Kaisar iblis aneh yang berada di atas Kaisar, apalagi dia yang telah memperoleh 8 jimat leluhur yang agung. Mengandalkan kekuatan jimat leluhur luar angkasa, Xiao Yan diteleportasi langsung dari dunia kuno ke dunia jiwa. Segera setelah itu, kabut putih tebal menyebar dengan tenang, tetapi dalam sekejap, seluruh dunia jiwa tertutupi. Jika Kaisar Jiwa masih hidup saat ini, dia mungkin bisa mengenalinya secara sekilas. Ini adalah salah satu keterampilan rahasia dari orang suci iblis teratai murni, mimpi buruk Tianwu. Xiao Yan di kehidupan sebelumnya sangat antusias dengan gerakan ini, namun sayangnya dia tidak memperoleh kemampuan ini. Oleh karena itu, ketika dia menaklukkan api iblis teratai murni di kehidupan ini, dia secara khusus menggunakan teknik rahasia pencarian jiwa, dan dari ingatan, dari api setan teratai murni saya mengetahui cara menggunakan kemampuan ini dan berhasil menampilkannya saat ini. Dengan peningkatan kekuatannya, kemampuan yang dulu membuatnya sangat didambakan ini tidak lagi dihargai oleh Xiao Yan. Terlebih lagi, ketika dia mendapatkannya, Xiao Yan sudah berada di puncak Sein pertarungan bintang 9, dan tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan Nightmare Sky Mist setelah mendapatkan kemampuan ini. Pure Lotus Demon Sein yang asli mampu membuat jutaan orang tenggelam dalam ilusi selama ratusan tahun dengan bantuan Nightmare Sky Fog. Namun kini kekuatan Xiao Yan masih lebih tinggi dibandingkan Pure Lotus Demon Sein. Dia menggunakan Fog, baik dari segi jangkauan dan efeknya, jauh lebih menakutkan. Tidak hanya itu, Xiao Yan juga menambahkan Neurotoxin dari Netherworld Poison Fire ke dalam Nightmare Sky Mist. Efek mengerikan dari kombinasi keduanya adalah membuat seluruh dunia jiwa menjadi mati dalam beberapa tarikan napas Dire, yang sengaja diselamatkan oleh Xiao Yan. Semua orang menghadapi krisis hidup dan mati. Xiao Yan membenci perlombaan jiwa dari lubuk hatinya. Oleh karena itu, Xiao Yan secara alami tidak akan membiarkan orang-orang ini mati dengan bahagia. Oleh karena itu, meskipun efek kabut langit mimpi buruk kali ini juga membuat mereka jatuh ke dalam ilusi, namun dalam ilusi, tapi mereka sengaja membuat panca indera mereka 100 kali lebih sensitif. Dengan cara ini, ketika racun api racun Netherworld menyerang, rasa sakitnya akan lebih enak dipandang. Omong-omong, kemampuan mimpi buruk Tianwu ini agak mirip dengan bunga ajaib abadi. Xiao Yan melihat kabut putih di sekitarnya dan tiba-tiba teringat bunga ajaib abadi yang dia temui di benua Tianxuan. Bunga iblis juga memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi. Kemampuannya tampaknya lebih menakutkan, tetapi jangkauan bunga ajaib abadi tidak seluas mimpi buruk Tianwu. Pada saat itu, bunga iblis fantasi abadi dimangsa olehnya dengan api pemakan kekosongan, dan seharusnya sudah punah. Namun, api pemakan kekosongan dapat mempertahankan kekuatan benda yang ditelan klan. Xiao Yan juga bisa menggunakannya. Ini memisahkan bunga iblis ilusi abadi. Jika digunakan bersama dengan kabut langit mimpi buruk, bahkan Kaisar Dou yang kuat pun akan terpengaruh sampai batas tertentu. Masih ada beberapa trik lagi. Melihat kabut putih luas di depannya, Xiao Yan terkekeh, lalu dengan cepat berjalan menuju tempat Hundaer mundur Daer. Daer? Jika tidak, dengan kekuatan Hundaer, yang bahkan bukan kekuatan seorang suci petarung, aku khawatir dia akan langsung terjatuh ke dalamnya. Namun,
Hun Daer juga merupakan orang yang telah terlahir kembali 1 kali, dan masih memiliki kesadaran yang tajam akan bahaya kematian yang dia alami ketika dia berada di puncak Doseng di kehidupan sebelumnya salah dan keluar dari kondisi kultivasinya. Hal pertama yang dia lihat adalah yang di depan matanya adalah Xiao Yan, yang memiliki pandangan agak acuh tak acuh. Saat dia melihatnya, Hun Daer sedikit terkejut, dan kemudian dia segera menyadari sesuatu. Kamu telah menerobos ke Kaisar Dou. Seluruh ruang dunia jiwa bagian-bagiannya telah dihancurkan, dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Terlebih lagi, ruang di mana dia mundur masih merupakan ruang kecil yang independen seseorang bisa masuk kecuali dia. Bahkan jika ada gerakan abnormal di pintu masuk ruang, dia akan menyadarinya, tapi Xiao Yan muncul di hadapannya dengan sangat aneh bisa melakukan. Itu hanya kebetulan, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa menerobos Kaisar Dou tanpa energi itu? Kata Hun Daer dengan kaget. Dia telah memutuskan semua cara untuk mendapatkan sumber Qi di benua Dou Qi, tidak ada seorang pun di dunia ini. Orang lain bisa mendapatkan origin Qi, tapi mengapa Xiao Yan masih bisa menerobos Dou Emperor? Kamu punya rencana yang bagus, dan tentu saja aku punya tangga. Jangan berpikir kamu bisa memenangkan apapun. Xiao Yan berkata dengan tenang, kali ini, kamu kalah. Menghela nafas dengan enggan. Di kehidupan terakhirnya, dia masih sejajar dengan Xiao Yan. Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan klan jiwa untuk mengejar Xiao Yan sampai mati di awal Xiao Yan. Yan terlempar jauh, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung langsung. Pukulan semacam ini membuat Hun Daer, yang selama ini menganggap Xiao Yan sebagai mainan di telapak tangannya, benar-benar tak tertahankan. Namun, Hun Daer bukanlah tipe orang seperti Nalan Yanran yang tidak bisa menerima kegagalan, jadi dia dengan cepat mengubah mentalitasnya. Dia memandang Xiao Yan dan berkata dengan tenang, dibandingkan dengan sebelumnya, kamu benar-benar harus melakukannya. Jauh lebih menakutkan apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Bunuh aku. Petik 2. Aku tidak akan membunuhmu, kata Xiao Yan lembut. Aku tahu kamu enggan melepaskannya. Sudut mulut Hun Daer sedikit terangkat. Dia menggeliat dan berkata dengan malas, kamu masih menyimpan aku di hatimu, kan? Aku hanya ingin memperlakukanmu seperti anjing. Adapun dirimu di dalam hatiku. Mimpi indah apa yang kamu impikan? Xiao Yan mencibir. Dia melihat wajah tersenyum Hun Daer dan berkata perlahan, aku tahu apa yang ada di dalamnya hatimu. Kamu pasti akan berpikir kalau aku menipu diriku sendiri, jadi aku punya tujuan lain datang ke sini kali ini, yaitu mengajakmu bertemu seseorang. Saat ini, Suner sedang berlatih pengasingan di antara suku kuno memperhatikan ketika ada gerakan, dia dengan cepat keluar dari kondisi kultivasi. Secara alami, dia tidak memiliki persepsi yang tajam tentang orang kuat seperti Hun Daer, tapi dia sangat akrab dengan aura Xiao Yan. Begitu Xiao Yan muncul di dekatnya, dia akan itu bisa langsung dirasakan. Saudara Xiao Yan, kenapa kamu ada di sini? Ketika Suner melihat Xiao Yan, ekspresi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan muncul di wajah cantiknya, tapi segera dia menyadari bahwa ada orang di samping Xiao Yan. Wanita itu mengikuti, dan entah kenapa, ketika dia melihat wanita ini, ada beberapa perubahan suasana hati yang sangat aneh di hati saya. Lama tidak bertemu, Suner. Melihat gadis cantik yang kini tinggi dan anggun, suara Xiao Yan menjadi lebih lembut tanpa disadari. Wajah cantik ini telah terpatri seluruhnya dalam dirinya setelah melalui jalan reinkarnasi, sukses menggantikan Hun Daer sebagai sosok yang tak terhapuskan di hatinya. Hun Daer di samping merasa sedikit tidak nyaman saat pertama kali dia melihat Xiao Suner. Meskipun perkataan dan perbuatan antara Xiao Yan dan Suner tidak terlalu intim, dia dapat dengan jelas merasakannya ketika Xiao Yan. Ketika dia melihat Xiao Suner, dia dengan sengaja menahan semua aura pembunuh di tubuhnya, dan bahkan nadanya menjadi lebih tenang. Meskipun mereka baru bertemu sekali, Hun Daer samar-samar merasa bahwa ancaman dari gadis-gadis yang dia temui sebelumnya jauh lebih kecil daripada ancaman terhadap dirinya sebagai gadis di depannya. Kakak Xiao Yan, siapa yang ada di sebelahmu ini? Apakah dia adik barunya? Bukan hanya Hun Daer, tapi Suner juga memiliki pertanyaan yang sama. Meskipun dia juga tahu bahwa ada banyak gadis di sekitar Xiao Yan, di antara mereka dia telah melihat mereka semua, dan bahkan menjadi teman bersumpah, tapi dia belum pernah mendengar Xiao Yan menyebut Hun Daer. Dia adalah anjing yang kubesarkan, kamu tidak perlu memperhatikannya.
Xiao Yan melirik Hun Daer di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Ah! Mendengar kata-kata Xiao Yan, pipi halus Sun juga menunjukkan ekspresi bingung. Jelas dia tidak mengerti apa maksud kata-kata Xiao Yan itu, dia dengan lembut ditarik ke dalam pelukan Xiao Yan. Tindakan keintiman yang tiba-tiba ini menyebabkan wajah cantik Sun berubah menjadi merah. Namun, dia tidak melawan, tetapi bersandar padanya dalam diam cinta. Kakak Xiao Yan benar-benar telah banyak berubah, gumam Suner dalam hatinya. Meskipun Xiao Yan juga sangat lembut padanya di masa lalu, itu hanya semacam kepedulian terhadap saudara perempuannya dari seorang saudara laki-laki bahkan tidak pernah berpegangan tangan, apalagi sikap intim seperti itu. Penampilan ini seperti mimpinya sebelumnya. Hun Daer di samping memandang kedua orang yang tidak ada orang di sekitarnya, dengan wajah yang sangat jelek. Jika bukan karena kekuatan yang diberkati Xiao Yan, yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali, aku khawatir dia tidak mampu menahan amarah pria ini sekarang. Gadis bernama Suner itu kesakitan. Dia menatap Suner dalam pelukan Xiao Yan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa dia? Bagaimana bisa dia pantas mendapatkannya? Aku di sini untuk menjagamu. Jika kamu pergi, pergilah ke ayahmu dan aku akan memberitahunya. Xiao Yan dengan lembut menyentuh kepala Sun dan berkata dengan lembut. Mendengar kata-kata Xiao Yan, tubuh halus Sun sedikit bergetar, hatinya dipenuhi dengan rasa manis, dan dia bahkan membayangkan adegan Xiao Yan dan ayahnya duduk bersama dengan gembira. Pikirannya benar-benar berbeda dari rencana awal Xiao Yan. Apa yang Suner pikirkan adalah bahwa saudara Xiao Yan akan mengungkapkan bakatnya dan mengejutkan semua orang di klan kuno hingga tidak bisa berkata-kata ayah, dan kemudian ayahnya akan menariknya pergi. Dia meletakkan tangannya di tangan saudara laki-laki Xiao Yan dan berkata kepadanya. Dengan sungguh-sungguh, aku serahkan putriku yang berharga padamu. Jika kamu berani mengganggunya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yang dipikirkan Xiao Yan adalah dia langsung mematahkan anggota tubuh orang tua keras kepala dari suku kuno, lalu menaruh parang di leher Gu Yuan dan berteriak, Pak Tua Deng, tolong berikan putrimu secepatnya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Xiao Yan benar-benar tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari suku kuno ini. Selama masa reinkarnasi itu, orang-orang tua ini memberinya banyak rintangan, yang juga membuat Xiao Yan sangat membenci orang-orang itu sudah lama berpikir untuk mencari waktu untuk menghajar orang-orang tua itu satu persatu. Apakah kalian berdua sudah cukup berpelukan? Hun Daer mau tidak mau berteriak dengan marah pada mereka berdua yang berpelukan. Xiao Yan menatapnya dengan heran. Di bawah tekanan momentumnya, pria ini tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia tidak menyangka dia masih bisa berbicara tekanan, dia melihat Suner dalam pelukannya perlahan bangkit dan berjalan menuju Hun Daer. Dia menatap mata Hun Daer yang penuh kebencian dengan wajah tenang, tersenyum tipis, dan bertanya, sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya, kan? Tapi sepertinya kamu sangat membenciku. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Hun Daer mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Meskipun Hun Daer tidak mengatakan semuanya, Suner masih bisa mendengar arti dari kata-katanya. Dia menoleh dan melirik ke arah Xiao Yan, yang sedang menonton dalam diam, dan melanjutkan, kamu bilang aku tidak layak, lalu kenapa kamu tidak apakah kamu layak? Mendengar kata-kata Suner, pupil Hun Daer tiba-tiba menyusut. Tidak peduli siapa Suner yang mengatakan ini, itu belum tentu memiliki efek yang begitu besar, dan bahkan mungkin sangat besar, efektif. Dia mungkin dicemooh oleh pihak lain, tapi Hun Daer adalah satu-satunya yang benar-benar membawa rasa sakit yang mendalam pada Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, apakah aku layak? Aku tidak tahu bahwa Hun Daer saat ini dengan pikiran yang melonjak di dalam hatinya, dia menatap Xiao Yan, matanya penuh kelembutan, terlebih lagi. Kakak Xiao Yan dan aku sedang jatuh cinta, bagaimana bisa kita katakan apakah kita layak atau tidak? Lalu tahukah kamu hanyalah pengganti, orang yang sangat dia sukai adalah aku. Hun Daer memaksakan dirinya untuk menahan pikiran batinnya dan terus bertanya. Pada saat ini, dia masih memikirkan bagaimana cara memisahkan kedua wanita di depannya. Aku puas berada di sisi kakak Xiao Yan. Apalagi hanya sebagai pengganti, tidak apa-apa meskipun aku hanya seorang pelayan. Kata Suner acuh tak acuh. Suner, kata-kata sederhana seperti itu membuat Xiao Yan merasa kasihan pada Suner.
Hun Daer tidak menyangka bahwa Suner akan menjawab seperti ini. Suner berkata lagi pula, kamu bilang, aku penggantimu. Tapi kenapa aku merasa sepertinya tidak ada kesamaan di antara kita berdua? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.